Kalau nggak kita udah lari ekonominya, investasi udah ngebut. Sekarang kita sama Vietnam kalah, sama Thailand kalah, sama Singapura kalah, sama Malaysia kalah dalam hal menarik investasi. Halo, hai, berjumpa lagi dengan saya Merbat Official. Tentunya channel kedua nih daripada Merbat TV. Cuman saya tidak upload di channel yang Merbat TV dulu tentunya. Saya fokuskan di channel ini karena channel ini baru bangkit dari bencana tentunya. Dan alhamdulillah sekarang sudah normal lagi dan saya insya Allah akan konsisten dan upload setiap hari teman-teman ya. Oke, di video kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk sama-sama reaction salah satu video yang berjudul tentang Nvidia tinggalkan Indonesia dan pilih Malaysia. 72 triliun rupiah terbang ke Malaysia. Teman-teman ya. Aduh, ada apa ini? Apa yang salah dengan Indonesia? Kenapa perusahaan salah satu perusahaan terbesar loh di dunia namanya Nvidia itu tinggalkan Indonesia menjejakkan kakinya ke negara Malaysia. Ini harus jadi sebuah pertanyaan dan kita harus belajar dari kesalahan. Kenapa? Teman-teman? Kan hilang 70, mungkin lebih daripada 72 triliun rupiah, mungkin lebih, teman-teman. Bayangkan, apakah Indonesia sudah tidak dipercaya lagi disebabkan karena banyak menteri-menterinya yang sedang korupsi dibela atau diberikan lindungan? Itu bisa menjadi sebuah sebab dan musababnya, teman-teman ya. Oke, biar tidak lama-lama, saya penasaran dengan isi kandungan dalam video ini. Yuk, kita tonton bersama. Let's go. Guys, pernah nggak sih kalian merasa Indonesia itu selalu disebut sebagai negara masa depan, tapi masa Oh, depannya kok sering pindah ke negara tetangga? iya. Kali ini Kok ceritanya bisa? datang dari dunia teknologi paling panas saat ini, Artificial Intelligence. Perusahaan AI paling berpengaruh di dunia, Nvidia, Oh, resmi Nvidia, menjatuhkan pilihan oke. investasinya ke Johor, Malaysia, Ke dengan nilai Johor sekitar Malaysia. 72 triliun rupiah, Gak ada yang bukan ke beres, gak Indonesia. ada yang beres, gak ada Dan yang yang beres menarik, ini. kita bukan kalah karena tidak punya pasar, bukan karena kekurangan anak muda, tapi karena satu hal klasik yang terus berulang, kita belum benar-benar siap. Video ini bukan buat menyalahkan siapa-siapa, tapi buat membedah kenapa peluang sebesar ini kembali lepas, apa saja masalah fundamentalnya, dan kenapa kalau polanya terus seperti ini, Indonesia akan tetap jadi negara dengan potensi besar tanpa realisasi. Purbaya menangis guys, ini berita yang sangat menyedihkan. Karena Menteri Keuangan favorit kita ya, Purbaya udah mengibarkan bendera putih. Dia mengaku Indonesia kalah sama Vietnam, kita kalah sama Thailand, kita kalah sama Singapura, dan sekarang kita kalah lagi sama Malaysia. Iya. Perkara apa? Perkara investasi. Jadi perusahaan Artificial Intelligence nomor 1 di dunia, Nvidia, itu sudah memutuskan milih investasi di Malaysia. Ya karena ada hubungannya dengan iklim investasi di Indonesia yang kusut. Dan Indonesia rugi 70 triliun, ini sedih banget loh. Betul-betul sangat menyakitkan buat republik kita. Jadi nggak usah heran Purbaya sampai ngibarin bendera putih. Jadi buat teman-teman yang belum tahu ya, CEO-nya Nvidia Yang Jensen beres Huang ini. itu udah resmi shake hand, udah resmi salaman sama Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, perihal investasi Nvidia di Johor Bahru di Malaysia senilai 72 triliun buat investasi AI. Dan ini luar biasa. Kenapa? Karena Malaysia akan segera bisa menjadi ibu kota AI minimal di Asia Tenggara. Sekali lagi Indonesia akan menjadi negara budak. Kenapa negara budak? Ya kalau zaman dulu kita hobi impor barang-barang dari Jepang, barang-barang dari Waduh. Amerika Serikat. Tempe aja, kacang kedelai lu impor dari Amerika. Sekarang lu harus siap-siap, Indonesia akan segera menjadi bangsa budak lagi untuk kesekian kalinya karena masa depan dunia adanya di AI. Dan Indonesia tidak punya AI. Yang punya siapa sih? Malaysia. Ini luar biasa. Tapi yang jadi pertanyaan dan kita harus mau kritis, kenapa Nvidia, Jensen Huang lebih memilih investasi di Johor, bukan di Jonggol. Dan nilai investasinya nggak main-main guys. Nilai investasinya 4,3 bilion dolar loh, alias 72 triliun rupiah. Iklim investasi kita masih berantakan, betul kan? One single, one stop service, tapi nggak kelar-kelar. Boleh ngomongin nggak ya? Kalau nggak kita udah lari ekonominya, investasi udah ngebut. Sekarang kita sama Vietnam kalah, sama Thailand kalah, sama Singapura kalah, sama Malaysia kalah dalam hal menarik investasi. Kemarin Nvidia baru pilih Johor dibanding Indonesia. Kita kalah, kita mesti betulin. Gimana cara memperbaiki iklim investasi? Nvidia pilih Malaysia bukan Indonesia. Kalau kata Purbaya, ini bukti iklim investasi kita bermasalah.
Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa ngomong kalau iklim investasi Indonesia masih berantakan. Kondisi ini bikin Indonesia sering kalah saing sama negara lain buat menarik Kalah dengan Vietnam, kalah dengan Thailand, kalah dengan Singapura, kalah dengan Malaysia. Aduh, buruk dong Indonesia. Masa kalah dengan 4 negara ini? Ya jelas pasti kalah. Gak ada apa-apanya Indonesia. Salah satu bukti terbarunya adalah Nvidia yang lebih memilih investasi di Malaysia ketimbang Indonesia. Perusahaan raksasa teknologi asal AS ini milih Johor, Malaysia buat bangun pusat data AI canggih. Padahal kalau iklim investasi Indonesia bagus, ekonomi Indonesia bisa tumbuh lebih cepat. Menurut Purbaya, walaupun ada skema One Single Submission atau OSS untuk mempermudah perizinan, pada praktiknya hambatan birokrasi dan ketidakkonsistenan bikin investor malas masuk. Sebagai langkah korektif, Purbaya bilang kalau pemerintah udah bentuk satuan tugas dengan fokus debottlenecking. Dengan ini pelaku bisnis bisa ngelaporin hambatan yang mereka hadapi. Menanggapi pernyataan Purbaya, Rosan Loslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala BKPM justru ngasih jawaban yang berbeda. Menurut Rosan, kalau dilihat dari data, iklim investasi Indonesia masih berada di jalur yang benar. Di periode Januari sampai September 2025, realisasi investasi udah nyampe sekitar 1.434 triliun rupiah atau sekitar 75,3% dari target tahun ini senilai 1.900 triliun rupiah. Pemerintah juga udah nerapin kebijakan baru yang dinilai bisa ningkatin kepastian izin melalui mekanisme fiktif positif, sebuah upaya untuk memangkas birokrasi dan mempercepat perizinan. Sekarang Thailand, Vietnam menjadi tujuan investasi yang juga bersaing dengan kita. Malaysia juga udah di atas kita dalam rangka daya tarik investasi. Kemarin saya ngobrol dengan seorang teman saya ya, seorang ekonom yang juga seorang speaker yang sangat prominent lah, sangat terkenal. Kita ngobrol-ngobrol lah tentang bangsa ini, topik kita kenapa banyak sekali investasi meleset ke Indonesia ya. Elon udah ditemuin berapa kali oleh pimpinan kita dan udah kesini, tahu-tahu investasinya di Malaysia, Tesla. Tahu-tahu di Tapi kemarin Malaysia. ada Tim Cook ya, kita pikir mau invest besar ya, tahu-tahu dia meleset larinya ke Vietnam ya, begitulah. Saya sempat ngobrol juga dengan teman-teman saya yang dulu di Amerika waktu saya kuliah. Kenapa orang investor-investor mikir panjang ya untuk berinvestasi di Indonesia? Dan saya pikir kenapa? Karena korupsi di Indonesia tinggi sekali. Karena ada yang namanya IPK. IPK Ya, mungkin itu salah satunya indeks seperti itu. persepsi korupsi. Kita itu rendah sekali. IPK itu dibuat ya, ini agak teoritis, jangan terlalu serius juga. Jadi investor-investor ditanyain tentang persepsinya terhadap korupsi di berbagai negara, dan Indonesia rendah sekali. Kalau rendah, investor ragu untuk masuk. Jadi ini persoalannya. Singapura tinggi banget. Oleh karena itu orang investor ya dari luar negeri kalau invest di Singapura, Masya Allah, tidak ada, kalau nggak salah angkanya sampai indeksnya sampai $25.000 per kapita. Indonesia itu 1.000 kali ya, jadi jauh banget, atau mungkin di bawah itu. Ini persoalan kita. Saya bilang, adakah bro, karena korupsi di Indonesia itu sedemikian tinggi sehingga investor berpikir panjang untuk masuk ya. Jadi kalau mereka masuk ya seperti yang terjadi di Indonesia sekarang, kita memerlukan upaya yang luar biasa ya untuk merayu mereka supaya invest di Indonesia. Sekarang Thailand, Vietnam menjadi tujuan investasi yang juga bersaing dengan kita. Malaysia juga udah di atas kita dalam rangka daya tarik investasi. Tahu nggak jawabannya? Lagi-lagi budaya. Bukan korupsinya yang menjadi masalah bagi investor, tetapi apa? Penegakan hukum. Korupsi terjadi karena penegakan hukum kita, terutama untuk memberantas korupsi, banyak sekali dipertanyakan. Ada yang mengatakan bahwa hukuman untuk koruptor itu terlalu ringan, ada yang mengatakan bahwa kadang-kadang ya gimana lah apa yang terjadi. Saya pikir kalau kita ingin memperbaiki bangsa ini teristimewa untuk meningkatkan investasi masuk ke Indonesia, yang harus kita lakukan pertama adalah penegakan hukum. Lah, teman-teman ya, saya kasih tahu lah kepada teman-teman Malaysia, hukum di Indonesia itu masih belum stabil, masih belum membaik. Koruptor saja masih dilindungi asalkan uang hasil koruptornya itu dikembalikan. Padahal di negara lain, koruptor berapapun itu banyaknya, tidak usah mengembalikan uang, apalagi mengembalikan uang. Mereka kalau sudah ketemu dihukum. Dihukum apa? Dihukum istet, tahu nggak dia? Dihukum ya melayang nyawanya. Di Indonesia masih diampuni. Aduh, ya Allah. Inilah penyebab, salah satu alasan kenapa
investor asing itu enggak mau menginvestasikan hasil usahanya kepada Indonesia. Karena itu, koruptor saja masih diampuni, dimaafkan asalkan uangnya dikembalikan. Mereka takut investasi ini ke Indonesia, takutnya dikorupsi, teman-teman ya. Hukum harus tegak, ya termasuk untuk mencegah atau memberantas korupsi. Selama tidak tegak lurus gitu, inilah yang terjadi. Saya percaya betul kalau kita kuatkan penegakan hukum, ya akibatnya adalah korupsi akan berkurang. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo, salah satu programnya adalah memberantas korupsi. Yuk kita berantas korupsi. Saya bersama Bosum ingin mengajak Anda tur belajar ilmu bisnis dari China. Kita bisa misalnya ke pabriknya BYD, kita bisa ke ByteDance, bisa ke Tencent, bisa ke Alibaba. Itu tergantung dari permintaan. Ayo, yang mau ikut, tempat sangat terbatas. Silakan klik link di bio atau DM langsung ke akun TikTok untuk mendaftar. Lagi-lagi Malaysia. Malaysia Bagi terus. yang belum tahu, Nvidia bakal melabur di Malaysia dengan membuka pusat data mereka di Malaysia. Jadi Nvidia bakal membuka pusat data mereka di Kulai Johor. Dianggarkan proyek ini bernilai 10 bilion ringgit Malaysia. Kerjasama ini antara YTL Power International dengan syarikat teknologi Amerika Syarikat. Jadi baru-baru ini CEO Nvidia dan Perdana Menteri Malaysia telah membuat satu pertemuan di sidang kemuncak ekonomi pemimpin. Jadi ketiga-tiga orang kuat ini telah membuat pertemuan dan perbincangan, yaitu pengarah utusan YTL, CEO Nvidia, dan Perdana Menteri Malaysia. Tapi agak-agak kenapa Nvidia lebih memilih Malaysia berbanding negara luar yang lebih besar dan confirm ramai pengguna dan pembeli? Ada yang tahu? Cuba komen dekat bawah. Dulu ramai sinis bila PM umum pelaburan Nvidia kata cuma gimmick, kata janji kosong. Tapi hari ini semua dah terbukti Malaysia bakal jadi hub AI Asia Tenggara. Kerjasama antara Nvidia Corporation dan YTL Power International akhirnya termeterai. Rundingan dah mula sejak akhir tahun 2023 dan sekarang rasmi dengan nilai pelaburan cecah 10 bilion ringgit Malaysia. Tapak utamanya akan dibina di Kulai Johor yang dinamakan Green Data Center Park. Apa yang bakal dibangunkan? Yang pertama adalah pusat data mesra alam guna tenaga solar. Yang kedua adalah infrastruktur AI dengan GPU Nvidia. Dan yang ketiga adalah pembangunan model bahasa besar Malaysia. Ini bukan sekadar projek atas kertas, ia bawa impak yang langsung pada anak muda. Lebih banyak peluang pekerjaan, lebih banyak program AI tempatan dan Malaysia masuk dalam ekosistem ekspor teknologi. Yang penting pelaburan ni libatkan rakan global dan pembekal tempatan sekali. Jadi syarikat Malaysia pun dapat kontrak dan subkontrak, bukan sekadar tengok dari jauh. Ini bukti hasil konsistensi dasar ekonomi madani bila kerajaan push yang akhirnya Malaysia jadi pemain utama teknologi serantau. Jadi kalau dulu ada yang kata auta, hari ini dah jadi fakta. Malaysia bukan lagi pengguna tapi bakal peneraju AI Asia Tenggara. Aizudin Sabni, Ideas that Move Malaysia Forward. Pertama-tama kita harus luruskan satu hal. Investasi Nvidia ini bukan cuma soal membangun gedung data center. AI itu membawa dampak berantai, industri semikonduktor, komputasi awan, lapangan kerja berupah tinggi, aliran talenta global dan transfer teknologi jangka panjang. Sekali ekosistem itu terbentuk, daerah tersebut akan naik kelas. Dan sayangnya, kali ini yang naik kelas adalah Johor, bukan Indonesia. Lalu kenapa Johor? Jawabannya sebenarnya sederhana, tapi sering kita hindari. Soal konektivitas, Johor berdampingan langsung dengan Singapura, salah satu hub bisnis dan logistik dunia. Akses internasional sudah matang, urusan logistik bukan lagi PR besar. Sementara itu, di Indonesia, kita masih sibuk menentukan lokasi ideal, padahal investor global biasanya bertanya satu hal, bisa beroperasi sekarang atau masih wacana? Masuk ke persoalan yang lebih krusial, listrik. AI bukan industri yang bisa hidup dari semangat dan slogan. Data center butuh listrik besar, stabil, dan murah. Malaysia menyiapkan pasokan hingga lebih dari 1 gigawatt khusus untuk industri AI. Indonesia, kita masih berdiskusi apakah pasokannya cukup, stabil, dan konsisten. Ironisnya, di saat kita bicara soal mimpi jadi pusat teknologi, kita juga sibuk merencanakan ekspor listrik. Jadi listriknya benar ada, hanya saja rencananya dipakai di luar negeri. Dari sisi infrastruktur data center, Johor bukan pemain kemarin sore. Ekosistemnya sudah terbentuk, tenaga kerja berpengalaman, aturan jelas, jaringan listrik dan fiber siap. Di Indonesia, potensi memang besar, tapi infrastruktur sering datang belakangan.
Investor besar biasanya tidak suka eksperimen. Mereka lebih memilih tempat yang tinggal pakai. Lalu soal sumber daya manusia, industri teknologi global bekerja lintas negara dan lintas zona waktu. Bahasa operasionalnya jelas. Malaysia sudah terbiasa dengan pola ini. Indonesia masih sering terjebak perdebatan soal tenaga kerja asing, tapi lupa bahwa kompetisi ini sebenarnya soal standar global, bukan sekadar nasionalisme. Yang paling menarik, secara angka Indonesia memang terlihat unggul. GDP besar, pasar digital terbesar di Asia Tenggara, jumlah penduduk produktif melimpah. Tapi ketika dilihat lebih dalam, kontribusi ekonomi digital kita masih kecil. Malaysia justru agresif mengejar ekonomi bernilai tambah tinggi. Indonesia masih nyaman di ekonomi lama, jual bahan mentah, kirim ke luar negeri, lalu bangga dengan nilai ekspornya, walaupun nilai tambahnya dinikmati orang lain. Kehilangan investasi Nvidia bukan akhir segalanya guys, tapi kalau kejadian seperti ini terus berulang dan selalu kita anggap wajar, disitulah masalah sebenarnya. Investor kelas dunia tidak mencari negara dengan slogan besar. Mereka mencari kepastian, kesiapan, dan eksekusi nyata. Kalau Indonesia mau serius bersaing, fokusnya harus jelas. Perkuat infrastruktur listrik, bangun data center secara serius, bukan sekedar rilis konsep. Buat regulasi yang konsisten dan bisa diprediksi, dan yang paling penting, berani keluar dari pola ekonomi lama yang kelihatannya aman, tapi sebenarnya bikin kita jalan di tempat. Karena masa depan tidak akan menunggu negara yang cuma bilang potensinya besar. Masa depan akan datang ke negara yang siap hari ini. Pertanyaannya sekarang tinggal satu, apakah Indonesia mau belajar dari peluang yang terlepas, atau mau terus menyebutnya sekedar cerita yang lewat? Tulis pendapat. Oke, teman-teman ya. Dengan Thailand kalah, Singapura kalah, Vietnam kalah, lagi-lagi kalah dengan Malaysia. Apa ya? Ada apa dengan Indonesia ini? Seharusnya kita harus bebenah, harus belajar, dan kita harus mencontoh negara yang benar-benar sudah jauh meninggalkan kita. Jangan ke Eropa dulu, ke Asia Tenggara. Dan kita jangan gengsi, dan jangan pernah malu untuk menjadikan Indonesia itu jauh lebih baik. Dan kalau bisa, terbaik nomor 1 di Asia Tenggara. Bayangkan Nvidia lari ke Malaysia karena apa? Itu harus dipelajari. Kalah lagi dengan Malaysia loh. Oke, teman-teman, mungkin suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share-nya. Dan jangan lupa di subscribe. Baik, kita akhiri. Ketemu di video berikutnya. Wassalam. Bye-bye.